Naik, naik ya, naik, naik, hampir, kenapa? Kalau misalnya ada yang mau diceritain, boleh kok kamu cerita sama aku. Jangan dipenuhi sendirian. Aku bingung. Harus cerita dari mana. Kamu mau langsung ceritain sama aku. Aku gak tahu lagi keluarga aku. Ayah aku udah pergi. Aku merasa sendiri. Kamu jangan sendirian. Ada aku di sini. Kamu punya aku. Kamu boleh kok merepotin aku. Nay, kamu kemana aja? Beberapa hari ini aku nggak lihat kamu di kampus. Rin, aku lagi pengen sendirian di rumah, gak mau ketemu siapapun. Nay, aku tahu kamu lagi nggak baik-baik aja, tapi kamu nggak boleh sendirian. Terus aku harus gimana? Gimana kalau kamu ke psikolog? Tapi aku belum siap, Rin. Belum siapnya kenapa? Aku takut. Kamu nggak perlu takut. Kamu nanti bakal bisa ceritain masalah-masalah kamu sama psikolognya. Nah, siapa tahu dari situ kamu bisa menemukan jalannya. Gimana? Ya udah deh, Rin. Aku mau coba. Nah, kebetulan aku ada kenalan psikolog. Kamu mau coba? Aku mau coba. Kayaknya aku tahu deh aku harus kemana. Aku mau coba ke psikolog yang ada di kampus. Boleh, kalau misalnya kamu mau coba dari psikolog kampus ini juga ada kok. Aku akan coba, Rin. Doain aku ya. Pasti. Permisi. Silakan masuk. Silakan duduk. Pak. Dengan silakan. Saya Naya, Pak. Iya, kamu sudah ngisi form sebelumnya ya? Ya, di sini ada data kamu saya lihat. Nah, sekarang bisa berapa? Saya sekarang semester akhir. Oh iya. Dari mana, Naya? Dekat Pak dari Mas. Mau ngekos rumah? Iya. Oh, ngekos. Oke, baik. Ada yang bisa saya bantu? Saya bingung mau cerita ini gimana.
Tidak apa-apa nah ya, tidak usah sungkan atau suka teman. Ya, kamu silakan. Mau mulai dari mana dulu? Enggak. Oh, nanya dulu. Misalkan disuruh. Jadi gini Pak, Ya. saya rasa keluarga saya tidak ayah saya ninggalin saya dan ibu saya. Sekarang ibu saya bekerja sebagai ini bisa dibilang mungkin kayak wanita karir, dan ibu saya udah beberapa hari nggak pulang. Saya di sini anak tunggal. Di rumah saya sendiri. Aku cari uang sendiri. Karena saya tak orang lain. Saya merasa gak ada yang sayang sama saya. Saya merasa gak ada orang yang peduli sama saya, yang bisa jagain saya. Saya merasa benar-benar hidup sendirian. Oke, tidak apa-apa Anda. Kamu sudah sangat hebat dengan kamu yang mau bercerita, membuka diri dan tidak sungkan untuk menjatuhkan semua masalah kamu. Dan dari sini saya pastikan akan membantu kamu sampai kamu akhirnya bisa merasa lega dengan semua masalah kamu terbesar ini. Ya, oke. Apakah kamu akan komitmen untuk tetap menjalankan sesi bersama saya? Kita lihat ke depannya ya. Dan ya kalau ada pertemuan barangkali ya nanti mungkin pertemuan kedua agar suasananya lebih tidak terlalu canggung ya, kita buat secara formal saja nggak apa-apa. Ya, saya akan balik lagi ya kayak bapak dan waktunya kita janjikan saat itu ya. Sekarang saya baru minta ini waktunya. Jadi saya Terima kasih banyak. Nanti saya akan hubungi kamu ya. Tidak apa-apa, tidak berapa sebelumnya. nggak apa-apa. Baik, mungkin untuk sesi pembuka, karena kami tadi sudah menceritakan semua yang kamu alami, akan saya telaah untuk lebih dulu, agar nanti saya tidak bisa tidak membuat suatu naskah atau insight yang melenceng. Jadi saya perlu untuk mengkaji dulu terserah kamu ya. Baik Pak, terima kasih. Nanti kalau misalnya kamu ada keluhan lain, kalau misalnya kamu ada keberatan lain, kamu boleh cek saya ya. Siapa tahu nanti di chat kita bisa lebih besar dan bisa lebih bercerita yang bebas ya. Dan juga saya mungkin bisa berikan sesi sedikit ya, dan chat di luar dengan rekomendasi. Oke. Silakan. Enggak, kamu bisa untuk Kalau begitu saya pulang ya Pak. ya. Sebelumnya terima kasih. Mai, Ya, lagi apa? biasa gua lagi lihat data-data klien yang tadi habis konseling gua. Oh, emang kamu ya lu dari mana aja emang itu? Banyakan ya, dari mana? Dari luar sih rata-rata, soalnya gua jarang nanganin yang mahasiswa atau yang di dalam kampus sih. Kayaknya emang lebih sulit di situ ya, ya. Ya, ya gitulah. Ya kebetulan emang dapetnya selalu di luar kampus sih. Berarti emang kebalikan sama gua seringnya emang dari mahasiswa-mahasiswi sih yang dari sini. Kayak kemarin tuh gua dapet klien anak manajemen, namanya Naya, oke, cakep banget semua. Cantik banget ya. Ih, kamu kayak gitu sih, lo nggak boleh kayak gitu lah, nggak boleh buka identitas klien lo, itu kan melanggar kode etik.
Lagian ngapain lu cantik-cantik, gak boleh kayak gitu lah. Lu kan psikolog, lu harus profesional. Ya ini mah profesional kok sama kan lu satu tim lah sama gua juga gak akan ngumpulin apa-apa tentang dia kali. Gua mau sekalian ini soalnya apa naik konsul sama dia juga nih, masalah yang dia tangani kayaknya cukup rumit dah. Mungkin untuk justru nih boleh nggak? Ya boleh aja sih, cuman yang jadi masalah adalah kan mengungkap identitas dia, itu kan nggak boleh. Kan kita harus melindungi identitas klien, itu kan melanggar kode etik. Lu gimana sih jadi psikolog kan harus tahu. Ya gini deh, gini. Oke, gua pakai nama samaran aja lah ya, nasi N deh. Jadi gua nggak usah, ya anggaplah kita nggak kenal nih sama si klien ini, lu nggak kenal sama klien ini ya, itu cuma ceritain doang, anggap aja kliennya anonim, oke? Jadi gini, si Maya itu kemarin punya masalah keluarga, complicated banget. Bapaknya ninggalin, terus ibunya kerja sama jadi wanita malam kayak gitu. Dia anak tunggal, merasa ditelantarin, walaupun emang uang mah dia kasih terus tuh materi sama orang tua, cuman dia bener-bener kehilangan Tuhan aja gitu. Itu nih dalam gue kayak gimana, karena kadang-kadang kalau gue deket sama dia tuh gue ini malah salting gak sih. Kemudian sakit kenapa orang Ih, lu bener-bener ya, lu gak boleh kayak gitu. Lu bener-bener melanggar banget kode etik tau. Yang pertama, lu udah membuka identitas dia. Yang kedua, lu ceritainnya secara spesifik. Gua kira lu bakal cerita secara garis besarnya doang. Terus yang ketiga, lu tadi bilang apa? Cantik. Lu kan psikolognya, lu harusnya gak boleh kayak gitu. Lu harus bisa profesional. Mau dia cantik ya, mau dia dari Luna Maya ya, harusnya lu bisa profesional sebagai psikolog. Lu gak boleh kayak gitu, itu bisa melanggar kode etik. Oke, gue tarik deh. Jadi oke, dia normal sebagaimana dia klien gua. Ya gua waktu kerja, waktu ngadepin dia ya gua profesional aja kayak gitu. Gue juga tahu lah lu gak akan bocorin kemana-mana, cuman kalau lu ada saran ntar hubungi gua aja ya. Ya. Gue emang udah akan bocorin kemana-mana, cuman tetap lu tuh melanggar kode etik. Kalau misalkan lu udah ada rasa tertarik, mending lu suruh ganti psikolog deh, daripada nanti lu akhirnya melanggar kode etik dan jadi masalah. Nah, aman-aman aja. Gua mau lepas kasus ini soalnya emang itu sih makanya beda kayak orangnya. Gua cabut dulu. Ih, gila ya tuh orang. Naya, Kenapa, Rim? tadi aku udah sama Arya ngomongin masalah pribadi kamu. Hah? Serius? Serius, Nay? Permisi. Iya, selamat masuk, Nay. Ya, silakan duduk. Makasih, Bu. Ya, ada keperluan apa, Nak? Bu, saya mau melapor. Ternyata ada dosen yang menyebarkan berita tentang saya. Padahal saya cerita ini pada psikolog kampus, tapi malah menyebar kemana-mana. Apakah kamu punya bukti yang kuat? Saya dengar ini dari teman saya, Bu. Teman saya mendengar langsung. Apakah ibu boleh tahu nama dari psikolog yang kamu datangi dari kampus itu? Nama psikolognya Pak Arya. Baik, sebentar ya, ibu cek dulu ya. Baik, Ibu. Ya benar, atas nama Arya itu ada terdaftar di psikolog dari Fakultas Psikologi tersebut. Sebelumnya kamu sudah berapa kali melakukan pertemuan dengan Pak Arya itu? 3 kali, Bu. Saya bertemu dia. Lalu untuk di 3 kali itu, selama kamu menjalani konseling bersama Pak Arya, apakah ada sesuatu yang merasa diri kamu tidak nyaman atau bagaimana? Sebenarnya, Bu, nggak gimana-gimana, cuman Pak Arya ini dia sudah menyebarluaskan privasi saya. Terus waktu pertemuan ketiga juga Pak Arya megang tangan saya nggak tahu itu
hal yang wajar atau enggak, dan Pak Arya juga minta nomor WhatsApp saya, Bu. Baik, untuk laporan yang sudah kamu berikan kepada Ibu cukup. Baik, nanti Ibu akan konfirmasi kembali kepada Naya. Jadi terima kasih ya Naya sudah berani untuk melaporkan terkait apa yang sudah dilakukan Pak Arya tersebut. Selebihnya Ibu mohon maaf atas nama fakultas. Baik, apakah ada lagi yang ingin diceritakan, Nak? Cukup Ibu, terima kasih atas bantuannya. Saya mau langsung pamit pulang. Baik, Nak, hati-hati di jalan ya. Makasih Ibu. Ya, sama-sama. Iya Bu, kenapa? Kayaknya saya harus berbicara kali ini. Apa pekerjaan Ibu sudah selesai? Pekerjaan saya bisa tunda, ada masalah apa Bu? Baik, kemarin itu ada pelaporan Bu, saya mahasiswa bernama Naya itu datang ke ruangan saya. Dia menceritakan bahwa dia mendapatkan penyebaran informasi yang diberikan kepada Pak Arya selaku psikolog yang menjadi konsultan waktu 3 hari yang lalu Ibu. Yang dimana Pak Arya melakukan penyebaran itu kepada rekan psikolog yang lain. Lalu Naya juga bercerita bahwa di hari ketiga itu Pak Arya juga melakukan pelecehan Ibu. Walaupun pelecehan tidak serius, namun saya lihat Naya itu tidak nyaman Ibu dengan sentuhan dari Pak Arya yaitu memegang tangan Naya. Yang saya lihat Naya itu punya harapan kepada kita, dan Pak Arya itu saya cek dari data tim psikolog kita itu bahwa dia juga masuk ke dalam tim kita Ibu. Kira-kira apa yang harus kita tindakan itu Ibu? Bu, terima kasih sudah menyampaikan laporan yang sangat krusial ini. Keamanan dan kenyamanan mahasiswa itu prioritas kami. Tentu kami akan menindaklanjuti masalah yang sangat serius ini, dan saya akan melaporkan kepada pihak yang berwenang tentang tindakan Pak Arya. Ibu, semoga yang didapat oleh Naya kita juga bisa menyelesaikan bersama-sama ya Bu, karena itu adalah sebuah hal yang bisa menurunkan dari konsisten kita ya Bu ya. Ibu, terima kasih sudah melaporkan ini. Saya harap kita semua bisa mendampingi mahasiswa kita sehingga mahasiswa kita bisa merasa sendiri. Baik Ibu, sebenarnya mohon konfirmasinya ya Bu ya. Baik, makasih ya Bu. Sudah selamat bekerja kembali Bu. Kalau ada apa-apa bilang saja ke saya. Baik Bu, terima kasih Bu. Sidang pengadilan dugaan pelanggaran kode etik oleh Saudara Arya terhadap Saudari Naya resmi dibuka. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang telah hadir hari ini, yaitu pelapor, Ibu Dekan selaku pendamping pelapor, para saksi dan terduga. Sebelumnya izin saya akan membacakan detail kasus pelanggaran yang dilakukan oleh terduga. Pertama, terduga melanggar pasal 24 ayat 1 dan 2 yang berbunyi psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi yang diperoleh dari pengguna layanan psikologi. Ayat 2, kerahasiaan data berlaku sejak awal layanan hingga setelah layanan berakhir. Selanjutnya, terduga melanggar pasal 26 ayat 1 dan 2, yaitu pengungkapan kerahasiaan data hanya dapat dilakukan dengan persetujuan penggunaan layanan psikologi atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Ayat 2, pengungkapan data harus dibatasi hanya pada informasi yang relevan dan diperlukan. Pelanggaran yang kedua yaitu pelecehan, yaitu pasal 14 ayat 1, psikolog atau ilmuwan psikologi dilarang melakukan segala bentuk pelecehan terhadap pengguna layanan psikologi. Ayat 2, pelecehan mencakup pelecehan fisik, verbal, nonverbal, seksual maupun tindakan lain yang merendahkan martabat pengguna layanan. Baik, detail pelanggaran dilakukan oleh Saudara Arya telah saya bacakan. Selanjutnya mari kita dengarkan kesaksian para saksi, dimulai dari saksi yang satu terlebih dahulu. Saya persilakan. Baik, izin sebelumnya saya menyaksikan sendiri di kampus pada saat saya setelah kelas, dan di situ saya melihat saudara terduga dan saksi dua berbicara mengenai hal pribadinya dari.
Oke, baik. Terima kasih sebelumnya untuk saksi 1. Selanjutnya kesaksian dari saksi kedua. Oke, baik, saya izin menjelaskan kesaksian yang memang sebenar-benarnya pada saat kejadian. Jadi memang terduga ini mengajak saya mengobrol. Awalnya saya pikir memang mau mengobrolkan tentang klien secara sharing aja, jadi tidak membuka identitas. Namun terduga memang menyebutkan secara spesifik seperti korban ini dari fakultas mana, lalu bahkan menyebutkan namanya, dan terduga juga sempat menceritakan beberapa cerita yang memang sudah diceritakan oleh korban terhadap terduga seperti itu. Nah, di situ saya sempat menegur dan terduga berbicara bahwa ya dia tidak akan mengulanginya, dan ya sudah seperti itu saja gitu. Maksudnya tidak ada yang gimana ya. Dari situ saya sudah tidak tahu lagi gitu. Terus dari situ sudah saya tegur juga. Namun setelahnya bagaimana terduga dengan korban, saya sudah tidak mengetahui apa-apa. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya apakah ada tambahan kesaksian dari pelapor? Silakan. Jadi pada saat saya sampai ke psikolog Bapak Arya, saya sedikit lega awalnya, namun saya tidak tahu bahwa cerita yang telah saya kasih ke Bapak Arya itu disebarkan oleh Bapak Arya sendiri, dan juga pada sesi berikutnya Bapak Arya ini menyentuh bagian tubuh saya, dan di situ saya sedikit merasa risih dan juga takut, tapi saya bingung untuk menceritakan ini kepada siapa. Dan setelah beberapa hari saya akhirnya bisa bercerita kepada teman saya, yaitu Rina. Baik, terima kasih atas kesaksiannya. Baik, selanjutnya apakah ada bantahan dari terduga? Ya, memang awalnya izin sebelumnya yang mulia, awalnya saya hanya ingin berniat untuk sharing saja sebetulnya, cuman ya saya tidak bisa menyembunyikan ketertarikan saya terhadap klien, terhadap ya saya ceritakan itu kepada saudara Maya selaku rekan kerja saya, dan saya juga di situ tidak mengetahui bahwa ternyata ada mahasiswa lain yang ternyata itu adalah temannya korban atau temannya saudara pelapor, itu menguping hasil pembicaraan saya dan itu bisa tersebar. Ya, saya tidak menyangka itu, namun yang saya sebetulnya tidak untuk mencemarkan nama baik dan apapun itu, cuman ya mungkin itu juga termasuk dari kesalahan saya. Kesalahan saya lalai karena saya itu menceritakannya di tempat umum kebetulan dan tidak di tempat yang khusus atau di kantor, sehingga kejadian tersebut bisa terjadi. Mungkin segitu saja penjelasan dan bantahan dari saya. Di balik ruangan konseling yang seharusnya aman, terkadang kekuasaan disalahgunakan. Kode etik ada bukan untuk melindungi psikolog, tetapi untuk mereka yang datang dengan luka. Baik, saya akan meninjau terlebih dahulu dengan hakim anggota. Masalah ini pelanggaran. Baik, dari hasil tinjauan yang telah kami lakukan, maka saudara terduga resmi dinaikkan statusnya menjadi tersangka karena telah melakukan pelanggaran sesuai dengan pasal 24 ayat 1 dan 2, pasal 26 ayat 1 dan 2, serta pasal 14 ayat 1 dan 2. Maka tersangka diberikan sanksi berupa pencabutan izin praktik psikolog. Rasa kau takkan takut malam ini
melihat namamu jadi target. Menjadi psikolog bukan hanya soal ilmu, tetapi juga soal integritas. Karena satu pelanggaran itu bisa merusak kepercayaan dan jiwa seseorang.